Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda ada beberapa topik yang kemudian sedang trending di media sosial. Dan ini merupakan pilihan dari redaksi kami hari ini. Kalau kita lihat Jason, trending pencarian hari ini ada dua. Yang pertama itu sebenarnya yang paling banyak adalah soal Liga Champions ya. Lebih dari 7.000 pencarian. Tapi nanti yang pertama yang akan kita bahas adalah seputar hari lahirnya Pancasila. Betul, kalau untuk hari lahir Pancasila ini sudah 3.000 pencarian dan hari ini sudah dilakukan upacaranya tadi pagi dan juga dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo ya di Riau begitu. Nanti kita akan bahas lengkapnya seperti apa dan juga nanti ada Liga Champions antara Dortmund nanti versus juga Madrid. Kita akan bahas kupas tuntas semuanya dalam Newsline dan topik berikut ini. Oke Jason, jadi Jason hari ini 1 Juni adalah peringatan Hari Lahir Pancasila. Ya, dan untuk tahun ini sendiri peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan di Dumai, Riau dan bertindak yakni Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara yang tiba di lokasi upacara sekitar pukul 7 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pakaian adat. Ini selalu menjadi khasnya dari Presiden Joko Widodo ya. Iya, tadi itu ya Jason, pemirsa, Presiden langsung menyapa kemudian bersalaman dengan para pejabat pusat dan daerah yang hadir di sana untuk mengikuti upacara hari ini. Nah ini kalau kita lihat bagaimana hikmatnya tadi pagi upacara ini diselenggarakan di lapangan terbuka. Kemudian semua orang berbaris rapi Jason. Di sebelah kanan, di barisan sebelah kanan Anda lihat itu adalah yang hadir dengan menggunakan pakaian adat Jason. Termasuk juga Presiden Joko Widodo ini yang juga mengenakan pakaian adat Teluk Belanga dengan celana panjang dan juga kain songket. Ini songketnya berwarna kuning begitu ya, ditambah dengan warna baju yang ini ada hitam dengan ada aksen seperti emas begitu ya. Yang ini juga menjadi sorotan begitu. Dan pemirsa, untuk yang bertindak sendiri sebagai komandan upacara yakni Kombes Polisi Andri Ananta Yudhistira yang merupakan Direktur Reskrimum Polda Jambi. Dan di kesempatan ini Presiden memimpin prosesi mengheningkan cipta dan prosesi selanjutnya adalah pembacaan teks proklamasi oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo serta Ketua DPD RI Lanyala Mataliti yang membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini Jason yang Anda saksikan ya pemirsa, ini adalah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kemudian juga hadir di sana. Tadi kita lihat ada Erick Thohir, ada Mensesnek juga hadir. Mereka semua menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah dan mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila ini dengan hikmat. Kalau kita bahas pakaian upacara kali ini, Jason, memang biasa ya kalau kita lihat pas upacara besar biasanya pakaian adat itu mulai digunakan ya. Dan kali ini kalau kita lihat semua tamu undangan hampir semuanya menggunakan pakaian adat, Jason. Betul. Dan tadi kalau Valen menyatakan ada beberapa menteri seperti ada Mensesnek Pratikno, ada juga Menteri BUMN Erick Thohir, ada juga nih menteri dari Mendagri Tito Karnavian, ada Menlu Retno Marsudi dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dan nggak cuma itu, Valen, tapi juga ada Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia Tri Sutrisno yang juga mengikuti prosesi upacara peringatan Harlah Pancasila 2024 secara virtual. Oke, jadi walaupun virtual tetap mengikuti ya Jason ya. Dan Jason ini ada fun fact-nya ya, karena baju adat yang digunakan Presiden tadi itu ternyata terlihat sama persis loh pada saat Presiden menerima gelar adat Melayu dari Lembaga Adat Melayu Riau. Tapi itu kejadiannya 2018, sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, Presiden menyandang gelar adat Melayu Riau Datuk Seri Setia Amanah Negara. Iya, dan juga turut hadir sejumlah tamu-tamu yang penting tadi Valen sudah katakan memakai baju-baju adat begitu ya. Tapi selain menggunakan baju adat yang memang merupakan simbol dari keanekaragaman Indonesia, sebenarnya kita juga harus kembali untuk bisa berefleksi lagi sebenarnya bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia sudah mengamalkan Pancasila. Hal sederhananya saja deh, misalnya mungkin banyak siswa-siswa sekolah ya sekarang yang sudah mungkin agak-agak lupa dengan Pancasila, sila 1 sampai dengan sila kelima. Yang ini tentunya juga membuat apa ya, bisa dikatakan PR besar untuk dunia pendidikan untuk terus mensosialisasikan, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi-generasi penerus bangsa. Jadi jangan sampai dilupakan ya Jason, walaupun apalagi kalau tergerus perkembangan zaman gitu ya.
Tadi pemirsa Presiden Joko Widodo ini di dalam pidato menjelaskan alasan mengapa lapangan Garuda Pertamina di Dumai Riau menjadi lokasi peringatan Hari Lahir Pancasila 2024. Menurutnya ada pesan kemandirian ekonomi yang ingin ditegaskan oleh pemerintah. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi pagi pada saat upacara bendera di Riau. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Iya, dari perayaan dan juga peringatan Hari Lahir Pancasila yang sudah digelar di Riau, kita juga akan melihat, Valen, bagaimana komentar dari warganet atau atensi warganet di Facebook misalnya. Kita bacakan satu persatu dari Asriani Gajang. Jayalah terus Indonesiaku, itu pesannya katanya. Dari Kusan-Kusan, selamat Hari Lahir Pancasila seluruh Indonesia. Ada juga dari Arfandi, berarti pejabat korup cuman hafal doang tapi tidak menerapkan katanya. Nah tuh kan Jason, kalau Jason menerapkan Pancasila itu bagaimana Jason dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya yang paling simpel saja, kan kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum bekerja seperti ini, sebelum siaran sama Valen ya mengamalkan doa dulu lah sebelum kerja. Itu yang paling sederhana yang kita paling walaupun bisa kita berbeda lakukan. tetap saling menghargai ya. Betul. Oke, selanjutnya pemirsa dari Hanafi Jan, Pancasila rakyat biasa pasti tahu, tapi yang paling Pancasila itu sudah menjadi rahasia umum, mereka dikit-dikit korupsi. Ini korupsi udah 2 kali disebut ya, artinya memang korupsi ini masih menjadi sesuatu yang besar untuk menjadi PR yang harus diselesaikan. Kemudian ada dari Suyadi, tapi sayang banyak petinggi dan penguasa di negeri ini tidak memberikan contoh mengamalkan Pancasila dengan baik, justru yang kita lihat malah sebaliknya. Korupsi, sekali lagi disebut ya, melanggar hukum dan sebagainya menjadi berita yang setiap hari kita lihat dan kita baca. Kalau begitu mudah-mudahan nanti dengan adanya komentar, kritik, saran, masukan begitu ya. Apalagi bertepatan momentumnya dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, semakin banyak lagi kelompok-kelompok yang berbenah diri supaya ingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila supaya tidak lagi di-mention yang namanya korupsi. Betul, jadi jangan sampai kemudian Pancasila cuma dihafal saja begitu di Valen, tapi juga benar-benar diamalkan dan benar-benar kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai memang ya ini ciri khasnya bangsa Indonesia. Yang baik, masyarakat yang Pancasilais. Betul sekali. Dan pemirsa, Newsline masih akan menghadirkan sejumlah informasi dan inspirasi usai jeda. Headline news berikut ini masih dengan trending topik lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.